Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita merayakan peringatan Santo Bonifacius, Uskup dan Martir. Dialah yang memiliki kewenangan untuk memandu kita dalam iman dan mengenal sabda Tuhan. Mari kita mendengar sebuah ucapan yang sederhana tetapi penting. Pewarta tanpa kitab suci bukanlah pewarta. Karena dalam Evangelii Nuntiandi diingatkan, memang dalam mengadakan sebuah evangelisasi, orang memang harus kontekstual, menggunakan situasi konkret yang ada, menggunakan kata-kata yang tidak langsung berkaitan dengan hal yang sifatnya sangat Katolik, sakramen, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan iman kita. Padahal orang yang kita beri sukacita, kabar gembira itu beriman lain. Maka tetap saja bahwa evangelisasi itu bisa sangat kontekstual. Tetapi dalam Evangelii Nuntiandi diingatkan bahwa apapun bentuk evangelisasi Anda, ujung-ujungnya harus berbicara tentang Tuhan Yesus. Harus berbicara tentang kitab suci. Kalau tidak, kita hanya akan berbicara soal sosial, soal kerukunan hidup beragama. Tetapi itulah yang diingatkan. Bukan berarti kita mau mengkatolikan orang, tidak. Tetapi yang utama, kita mau memperkenalkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Entah mereka kemudian nanti beriman dan kemudian menjadi anggota gereja, itu untuk langkah berikutnya. Itu adalah sebuah pertobatan, dan pertobatan adalah jalan Tuhan. Kita tidak bisa mengusahakannya secara angka, secara manajerial. Maka mari kita melihat bagaimana hal itu juga terungkap dalam surat kedua Timotius, surat kedua Paulus kepada Timotius. Mari kita lanjutkan kembali nasihat Paulus kepada Timotius. Komunitas misioner itu tidak bisa hidup hanya dengan semangatnya sendiri, tetapi harus berakar pada sabda Tuhan, pada Injil Kristus Yesus. Mari kita dengar nasihat Paulus kepada Timotius, yang sekali lagi kita ambil dari suratnya yang kedua kepada Timotius, bab 3 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara terkasih, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasih dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci.
Sudah dari kecil engkau mengenal kitab suci. Engkau sekarang menjadi seorang pewarta. Engkau tidak bisa mewartakan dirimu sendiri. Yang kau wartakan adalah Yesus Kristus yang telah dinubuatkan dalam kitab suci yang kamu kenal sejak engkau kecil. Sebuah nasihat yang sangat jelas. Maka mari kita lanjutkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menyelidiki orang dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita belajar bagaimana Paulus mengingatkan Timotius akan tidak terlepas dari kitab suci. Disitulah tersimpan rencana keselamatan Allah. Yesus adalah kesempurnaan rencana keselamatan Allah. Dia menggenapi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang dikenal oleh Timotius sejak ia masih kecil. Mari kita belajar sebagai seorang pewarta. Dalam pelayanan kita berjumpa dengan berbagai situasi, seperti yang dialami oleh Paulus ketika ia ada di Antiokhia, ketika ia ada di Ikonium, ketika ia ada di Listra. Ia tidak langsung mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ia mengenali lebih dahulu budaya orang-orang Ikonium. Dia berbicara seperti orang-orang Ikonium. Dan kemudian akhirnya Paulus mengajak mereka untuk mengenal iman yang baru, yaitu iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, kepenuhan dari rencana keselamatan Allah yang dirancang Allah Tritunggal sebelum segala zaman. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam pelayanan kita bisa ada dalam situasi konkret, tetapi jangan lupakan kitab suci. Dalam kondisi bisa terjadi apabila kita tidak mengandalkan pada apa yang dipandukan dalam kitab suci dan juga dalam Injil, dan kita mengandalkan diri sendiri, pelayanan yang mungkin dicemooh akan mudah menjadikan emosional. Lihat bagaimana Paulus dengan sabar menerima deraan. Bagaimana dengan sabar Paulus dilempari batu dan kemudian dikira mati, dan kemudian badannya dilempar keluar kota. Dan ketika dia bangun, dia dikelilingi oleh murid-muridnya dan diselamatkan. Maka mari kita melihat kembali bahwa usaha-usaha kita memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mengalami kembali permenungan dan kita memperoleh kekuatan dari kitab suci, maka disitulah ada kekuatan. Maka mari kita melihat kembali ketika ada kesulitan besar, apakah sabda Tuhan sungguh menjadi sumber kekuatanku? Ketika ada kesulitan besar, apakah aku kembali membaca kitab suci dan menemukan kata-kata Tuhan sendiri yang menguatkan? Yang kedua, apabila kita dalam sebuah komunitas, apakah komunitas kita cukup memberi ruang pada sabda? Atau bahkan terlalu memberi banyak ruang pada acara-acara yang tidak berhubungan dengan sabda? Memang baik, tetapi kalau melupakan atau memberi porsi dalam sabda yang sangat kecil, maka hura-hura, kegembiraan, sukacita akan lemah juga.
atau kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas sosial yang mencerminkan pelayanan kasih Tuhan. Itu memang baik. Tetapi ketika kita tidak kemudian berujung pada kitab suci di mana kita menjadi pewarta kasih Allah Tritunggal dan kita kembali menemukan sabda itu, maka aksi-aksi pelayanan karitatif kita hanya sekedar aktivitas sosial. Mari kita melihat kembali ketika kita membaca kitab suci, bagian sabda mana yang akhir-akhir ini menguatkan kita. Maka mari kita melakukan langkah kecil. Mari kita sediakan waktu untuk membaca satu bagian Injil saja. Satu perikop. Kalau itu Anda terasa berat, ambil satu alinea. Tetapi temukan di situ kekuatan. Simpan satu kalimat dalam hati yang menyentuh. Simpan dalam hati satu kata-kata yang sungguh-sungguh menggerakkan hati. Maka mari kita juga tidak melewatkan doa. Karena doa dan kitab suci tak pernah terpisahkan. Dalam doa kita berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sabda kehidupan. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sabdamu adalah terang bagi langkah kami. Ketika semangat kami melemah, biarlah sabdamu menghidupkan kami kembali. Biarlah Injilmu menghidupkan kami kembali. Jadikan kami komunitas yang berakar pada kitab suci. Komunitas yang berakar pada sabda-sabda yang ditemukan yang menggerakkan hati, bukan hanya pada perasaan sesaat saja. Maka berkatilah kami ya Tuhan dengan segala berkat yang kami butuhkan ketika kami mendalami sabdamu dalam kitab suci yang kami baca. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.